Akhirnya berkembang cerita-cerita yang unik. Banyak orang kemudian meyakini dirinya hidup abadi, bahkan selalu menebar keberkahan di muka bumi. Dialah Nabi Khidir alaihissalam. Al-Quran menyebutkan kisahnya tanpa menyebut namanya. Hanya disebut sebagai Abdun Soleh atau hamba soleh. Kisah terkait dengan pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam yang berguru menimba ilmu pengetahuan dengannya. Di Provinsi Antakya, Turki, sebuah kampung disebut-sebut sebagai jejak Nabi Khidir alaihissalam. Warga sekitar meyakini pohon besar inilah buktinya. Pohon mapel yang diyakini sudah berumur sekitar 3.000 tahun ini memang amat istimewa bagi para penduduk dan masyarakat khususnya di Turki. Karena pohon inilah yang diyakini berasal dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Benarkah demikian? Lalu mengapa jejak Nabi Musa bisa berada di tempat ini? Para penduduk meyakini keberadaan Nabi Musa alaihissalam di tempat ini terkait dengan kisah perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Khidir alaihissalam seperti yang dikisahkan Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82. Berawal dari pertanyaan umat Nabi Musa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Ibnu Abbas, bahwa salah seorang umat Nabi Musa bertanya, "Siapakah orang yang paling berilmu?" Nabi Musa menjawab, "Aku." Maka Allah menegur Nabi Musa dalam firman-Nya, "Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan. Dia lebih berilmu daripada kamu." Para ahli tafsir sepakat maksud hamba soleh yang disebutkan dalam ayat ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Teguran Allah ini mendorong Nabi Musa untuk menimba ilmu dari Nabi Khidir. Keinginan Nabi Musa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberinya petunjuk tempat keberadaan Nabi Khidir. Nabi Musa diperintahkan membawa ikan dalam keranjang. Sekiranya ikan itu lepas ke laut, disitulah Nabi Khidir berada. Nabi Musa pun menyiapkan perbekalan, membawa ikan dalam keranjang, lalu berangkat bersama muridnya mencari lokasi pertemuan dua laut, seperti yang dipesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 64. Setelah menempuh perjalanan menelusuri pesisir, Nabi Musa dan muridnya beristirahat di sebuah lokasi. Saat Nabi Musa tertidur, sang murid tertegun melihat ikan yang dibawa tiba-tiba keluar dari keranjang dan lepas menuju laut dengan cara yang aneh. Ketika Nabi Musa terbangun, sang murid lupa menyampaikan kejadian lepasnya ikan yang dibawa, hingga keduanya kemudian meneruskan perjalanan. Setelah jauh berjalan, Nabi Musa merasa letih dan ingin beristirahat sambil menyantap perbekalan. Saat itulah sang murid teringat akan lepasnya ikan yang mereka bawa. Maka Nabi Musa langsung mengatakan, di tempat lepasnya ikan itulah lokasi yang dituju. Keduanya pun kembali ke tempat istirahatnya. Benar saja, di tempat itulah Nabi Musa menemukan Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang soleh, yang disebut Allah lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 65.
Seorang hamba yang disebutkan dalam ayat inilah yang diyakini oleh para ahli tafsir dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan lokasi inilah yang disebut-sebut penduduk sebagai tempat pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan, mereka meyakini kampung ini adalah kampung Nabi Khidir berasal. Oleh karena itu, kampung ini disebut dengan Khidir Bey Koyu atau kampung Nabi Khidir di wilayah Antakya, Turki. Wilayah ini berjarak sekitar 700 km dari ibu kota Turki, Ankara. Kampung ini memang mirip dengan kisah yang diceritakan Al-Quran. Pohon besar yang diyakini penduduk berasal dari tongkat Nabi Musa ini jaraknya berdekatan dengan sumber air yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun silam. Mereka menyebutnya dengan air abadi. Air ini mengalir menuju laut. Laut yang disebut Al-Quran sebagai pertemuan dua laut. Sementara bukit terjal dekat pohon ini diperkirakan menjadi lokasi jalur Nabi Musa melanjutkan perjalanannya, yang kemudian merasa letih untuk menyantap makanan. Maka bukit ini pun disebut dengan Bukit Musa. Kampung Nabi Khidir ini terbilang subur di kawasan Antakya. Pohonnya rindang, masyarakat banyak bertani dan berkebun. Barangkali inilah yang diyakini penduduk sebagai wilayah hijau, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, di mana Nabi Khidir berada, tempat itu akan menjadi hijau. Dari kata hijau inilah disebut Khidir. Maka para ulama menyebut sosok mulia ini dengan Khidir. Ada yang menyebutnya Khadir, ada pula yang menyebutnya Khidir. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang artinya hijau. Menurut riwayat Mujahid, apabila dia sholat, rumput-rumput kering yang di sekelilingnya akan menjadi hijau. Setelah berjumpa Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa berkata pada Nabi Khidir. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 66. Namun, Nabi Khidir tidak yakin Nabi Musa mampu bersabar menimba ilmu kepada dirinya. Nabi Khidir berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 67. Akan tetapi Nabi Musa meyakinkan Nabi Khidir bahwa dirinya akan mampu bersabar. Maka Nabi Khidir alaihissalam memberikan syarat yang harus dipatuhi Nabi Musa alaihissalam selama menuntut ilmu kepadanya. Khidir alaihissalam berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 70. Maka dimulailah perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kawasan pantai inilah yang diyakini menjadi tujuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam untuk memulai perjalanan menuntut ilmu. Meski kini tampak sepi, kawasan ini dulu merupakan bandar pelabuhan terkenal di Antakya, Turki, yang menggerakkan ekonomi kerajaan Babilonia dan Mesopotamia. Karena kebesaran bandar ini, sejarah mencatat banyak nabi utusan Allah pernah singgah, bahkan berdakwah menyeru kepada tauhid. Salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Memang kawasan ini kini sudah tak lagi seperti dulu. Namun kebesaran bandar pelabuhan Antakya ini telah menjadi saksi akan perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam mengawali perjalanan menuntut ilmu pada Nabi Khidir alaihissalam. Beberapa peninggalan bekas bandar masih tampak terlihat, namun sebagian besar telah sirna ditelan zaman. Di era Romawi, kawasan pelabuhan Antakya masih menjadi tulang punggung roda ekonomi hingga abad kedua Masehi dan menjadi gerbang jalur perdagangan Timur Tengah ke Eropa. Saat itu, pelabuhan ini sempat terganggu dengan adanya aliran sungai yang bermuara ke pelabuhan. Maka Kaisar Titus membangun mega proyek untuk mengalihkan aliran sungai ke tempat lain.
Jejak mega proyek yang merupakan proyek paling besar di dunia kala itu masih tampak terlihat. Dari peninggalan yang ada, bisa terlihat betapa proyek ini begitu megah karena harus memotong gunung batu dan membuat terowongan untuk membelokkan aliran air sungai jauh dari pelabuhan. Maka tak heran jika kawasan ini menjadi tempat perlintasan para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lokasi inilah diyakini perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir berawal. Kisah perjalanan Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir ini diceritakan dalam Al-Quran secara runut dalam surat Al-Kahfi ayat 71 hingga 82. Maka berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir hingga tiba di pantai, dan tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Nabi Khidir melobanginya. Melihat itu, Nabi Musa alaihissalam kaget lalu protes. "Mengapa kamu melobangi perahu ini yang dapat menenggelamkan penumpangnya? Tindakanmu ini benar-benar kesalahan yang besar." Nabi Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Mendengar ucapan Nabi Khidir, Nabi Musa tersadar lalu berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Maka keduanya pun melanjutkan perjalanan. Hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, Nabi Khidir membunuhnya. Melihat tindakan gurunya yang melanggar aturan agama, Musa alaihissalam langsung berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." Khidir kembali mengingatkan Nabi Musa akan janjinya sambil berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa kamu tidak akan bisa sabar bersamaku?" Nabi Musa kembali menyesali ucapannya lalu berkata, "Jika aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka engkau boleh melarangku untuk menyertaimu lagi." Maka keduanya meneruskan perjalanannya hingga sampai di sebuah perkampungan suatu negeri yang penduduknya kikir. Keduanya merasa letih dan lapar. Mereka lalu meminta penduduk agar memberi makanan dan minuman, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Maka Nabi Khidir dan Nabi Musa terus berjalan hingga mendapati dinding sebuah rumah yang hampir roboh. Nabi Khidir mengajak Nabi Musa memperbaiki dinding itu. Namun Nabi Musa alaihissalam kembali memprotes tindakan Nabi Khidir karena penduduk negeri itu kikir. Bahkan penduduknya menolak memberi makanan. Lalu untuk apa membantu memperbaiki rumah penduduk yang kikir itu dan tanpa imbalan pula? Nabi Khidir alaihissalam kembali menegur Nabi Musa bahwa Nabi Musa benar-benar tidak mampu bersabar bersamanya. Maka Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang membuat dirimu tidak mampu bersabar." Sebelum perpisahan itu, Nabi Khidir menerangkan maksud tindakan-tindakannya selama dalam perjalanan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir mengatakan, "Adapun bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku sengaja merusak kapal itu dengan tujuan karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap kapal yang baik. Jika rusak, raja itu tidak akan merampasnya. Sedangkan anak yang aku bunuh itu kelak akan kufur dan durhaka pada orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Kami khawatir bahwa anak itu kelak akan mendorong kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah di perkampungan kikir itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar saat kedua anak yatim itu telah dewasa, harta simpanan itu bisa dikeluarkan dari persimpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu.
Nabi Khidir kembali menegaskan kepada Nabi Musa bahwa semua tindakannya yang membuat Nabi Musa memprotes dan tidak sabar bukanlah menuruti kemauannya sendiri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengomentari ketidaksabaran Nabi Musa alaihissalam ini dalam sebuah hadis. Kami berharap Musa dapat sabar dengan kebajikan yang mana Allah mungkin akan memberitahu kami lebih banyak tentang kisah ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya pada Musa. Setelah menjelaskan hikmah di balik tindakan Nabi Khidir yang mengherankan Nabi Musa selama perjalanan menuntut ilmu, Al-Quran tak lagi menceritakan apa yang terjadi setelah itu. Namun, Imam At-Tabari menjelaskan, setelah itu Nabi Khidir berbalik meninggalkan Nabi Musa sendiri dalam keadaan sedih. Kemanakah Nabi Khidir pergi setelah meninggalkan Nabi Musa? Apa yang dilakukan dan bagaimana akhir hidupnya? Tak ada kisah yang menceritakan. Namun kemudian beredar cerita-cerita unik dan menakjubkan tentang Nabi Khidir. Bahwa Nabi Khidir terus bertualang menebar keberkahan di muka bumi hingga saat ini. Hal ini banyak diyakini banyak masyarakat muslim di dunia, termasuk di negeri kita. Di Provinsi Antakya, Turki, tak jauh dari lokasi pelabuhan yang diyakini sebagai tempat berawalnya perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir, terdapat sebuah batu besar yang diyakini sebagai makam Nabi Khidir. Seperti layaknya kawasan peziarah di tanah air, tempat ini menjadi lokasi yang diyakini banyak keberkahan. Apalagi, cerita-cerita tentang sosok Nabi Khidir alaihissalam seringkali dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Seperti ini pula keyakinan banyak masyarakat di Indonesia. Bahkan banyak yang meyakini Nabi Khidir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu ini masih hidup dan terus menebar keberkahan di muka bumi. Maka tak mengherankan banyak sekali lokasi-lokasi lain di Turki dan negara-negara lain yang diyakini sebagai makam atau tempat singgah Nabi Khidir alaihissalam. Mengapa demikian? Ini terjadi karena ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang. Hal inilah yang memunculkan misteri. Bahkan tidak sedikit orang yang mengaku pernah bertemu dan mendapat perintah atau amalan dari Nabi Khidir. Persoalan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Dan para ulama besar ahli hadis seperti Imam Bukhari, Ibnu Katsir, dan Ibnu Hajar al-Asqalani melemahkan riwayat yang menyebutkan Nabi Khidir masih hidup hingga kini. Karena jika Nabi Khidir masih hidup, tentu diwajibkan bagi beliau untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengikuti dakwah Islam. Karena Allah telah mengambil janji dari para nabi sebelumnya untuk beriman kepada Muhammad SAW. Rasul SAW bahkan menegaskan, sesungguhnya andaikan Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, tidak halal bagi beliau selain harus mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Khazanah, kisah Nabi Khidir masih diliputi misteri. Namun, menelusuri jejak Nabi Musa dan Nabi Khidir benar-benar memberikan pelajaran mahal bagi kita. Bahwa tak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang mengklaim dirinya lebih berilmu dibanding orang lain. Itu sangat tidak pantas, apalagi mengaku jika dirinya paling benar. Maka selama hayat masih di kandung badan, manusia sebenarnya harus mengalami proses mencari ilmu. Bahkan seorang Nabi Musa alaihissalam yang banyak mendapat anugerah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masih haus dengan ilmu. Sampai di sini kebersamaan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.